Hai guys, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Welcome to Artificial and Fact Channel. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai diagram pohon. Apa itu diagram pohon? Diagram pohon merupakan grafik yang berguna untuk menyusun perhitungan yang berlangsung pada beberapa tahapan. Masing-masing bagian dalam pohon tersebut adalah satu tingkatan dari masalah. Cabang-cabang dari diagram pohon diberi bobot menurut probabilitasnya. Diagram pohon dimaksudkan untuk membantu menggambarkan probabilitas atau probabilitas bersyarat dan probabilitas bersama. Diagram pohon sangat berguna untuk menganalisis keputusan-keputusan bisnis di mana terdapat tahapan-tahapan pekerjaan. Kita masuk dalam tahapan-tahapan dalam membuat diagram pohon. Yang pertama, untuk membuat diagram pohon, kita mulai dengan menggambar titik tebal pada bagian kiri untuk melambangkan akar pohonnya. Kedua, pada masalah ini, dua cabang utama keluar dari akar. Sebelah atas melambangkan akan tetap bekerja dan sebelah bawah akan pindah. Probabilitasnya masing-masing ditulis pada cabangnya, yaitu 120 per 200 dan 80 per 200. Probabilitas ini dapat juga ditulis P dalam kurung A1 dan P dalam kurung A2. Ketiga, 4 cabang tumbuh dari masing-masing cabang utama. Cabang-cabang ini mewakili lama bekerja, kurang dari 1 tahun, 1 sampai 5 tahun, 6 sampai 10 tahun, dan lebih dari 10 tahun. Probabilitas bersyarat pada cabang atas yakni 10 per 120, 30 per 120, 5 per 120, dan seterusnya. Ditulis pada cabang yang sesuai. Probabilitas tersebut adalah P dalam kurung B1 garis A1, P dalam kurung B2 garis A1, P dalam kurung B3 garis A1, dan P dalam kurung B4 garis A1, di mana B1 berarti lama kerjanya kurang dari 1 tahun, B2 1 sampai 5 tahun, B3 6 sampai 10 tahun, dan B4 lebih dari 10 tahun. Selanjutnya, tuliskan probabilitas bersyarat untuk cabang bawah. Tahapan yang keempat atau tahapan yang terakhir, probabilitas gabungan bahwa kejadian A1 dan B1 atau kejadian A2 dan B1 akan terjadi bersama-sama. Ditunjukkan pada bagian kanan. Sebagai contoh, probabilitas gabungan pemilihan acak seorang eksekutif yang akan bekerja di perusahaan dan yang baru bekerja kurang dari 1 tahun. Dalam kita menghitung atau mencari hasil probabilitas gabungan, maka kita harus menggunakan rumus sebagai berikut. P dalam kurung A1 dan B1 sama dengan P dalam kurung A1 dikali P di dalam kurung B1 garis A1 sama dengan 120 per 200 dikali
10/120. Maka hasil yang kita dapat adalah 0,005. Karena probabilitas gabungan mewakili seluruh hasil yang mungkin, akan tetap bekerja selama bekerja 6-10 tahun, akan pindah bekerja lebih dari 10 tahun, dan lain-lain. Jumlah seluruh probabilitas haruslah 1. Ya, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas dan membuat diagram pohon dengan bantuan software Microsoft Excel. Data-data ini saya ambil dari Bursa Efek Indonesia dalam indeks saham pada tahun 2020. Di sini kita akan mencari probabilitas dengan keputusan jual atau beli saham. Pada layar ini sudah tercantum ketiga perusahaan, yaitu ADMF, B BRI, dan B BTN, di mana nilai jualnya adalah 65% atau 0,65, dan nilai beli adalah 35% atau 0,35. Nilai jual ADMF adalah 10% atau 0,10. Nilai jual B BRI adalah 65% atau 0,65. Nilai jual B BTN adalah 25% atau 0,25. Sekarang kita akan menghitung peluang nilai jual ADMF, B BRI, dan B BTN, di mana ADMF sama dengan 0,10 dikali nilai jual 0,55. Hasilnya 0,065. Kemudian B BRI sama dengan 0,65 dikali nilai jual 0,65. Hasilnya 0,4225. Dan B BTN sama dengan 0,25 dikali nilai jual 0,65. Hasilnya 0,1625. Selanjutnya kita akan mencari peluang nilai beli dari ADMF, B BRI, dan B BTN, di mana nilai beli sama dengan 35% atau 0,35. Peluang nilai beli ADMF, di mana ADMF 0,10 dikali nilai beli 0,35. Hasilnya 0,035. Kemudian B BRI sama dengan 0,65 dikali nilai beli 0,35. Hasilnya 0,2275. Dan B BTN sama dengan 0,25 dikali nilai beli 0,35. Hasilnya 0,0875. Maka nilai keseluruhan jual dan beli dari ketiga perusahaan ini adalah 1.
kita masuk dalam pembahasan yang kedua atau contoh soal yang kedua. Di sini kita akan mencari probabilitas dengan keputusan jual atau beli saham. Pada layar ini kita sudah mencantumkan ketiga perusahaan, yaitu ASMI, ASDM, dan BBKP, di mana nilai jualnya adalah 83% atau 0,83, dan nilai beli adalah 17% atau 0,17. Nilai jual ASMI adalah 24% atau 0,24. Kemudian nilai jual ASDM adalah 34% atau 0,34. Dan nilai jual BBKP adalah 42% atau 0,42. Sekarang kita akan menghitung peluang nilai jual dari ASMI, ASDM, dan BBKP, di mana ASMI sama dengan 0,24 dikali nilai jual 0,83. Hasilnya 0,1992. Kemudian ASDM sama dengan 0,34 dikali nilai jual 0,83. Hasilnya 0,2822. Dan BBKP sama dengan 0,42 dikali nilai jual 0,83. Hasilnya 0,3464. Selanjutnya kita akan mencari peluang nilai beli dari perusahaan ASMI, ASDM, dan BBKP, di mana nilai beli sama dengan 17% atau 0,17. Peluang nilai beli ASMI, di mana ASMI sama dengan 0,24 dikali nilai beli 0,17. Hasilnya 0,0408. Kemudian ASDM sama dengan 0,34 dikali nilai beli 0,17. Hasilnya 0,0578. Dan BBKP sama dengan 0,42 dikali nilai beli 0,17. Hasilnya 0,0714. Maka nilai keseluruhan jual dan beli pada ketiga perusahaan ini adalah 1. Ya, teman-teman, sampai di sini video penjelasan dan pembahasan dari saya mengenai diagram pohon. Kiranya video kali ini dapat menjadi pembelajaran dan teman-teman dapat memahaminya. Jangan lupa untuk like dan komen video ini, dan juga untuk subscribe channel ini, dan juga jangan lupa untuk share video ini. Sekian dan terima kasih.